Selamat sore Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Engel Goni Galus, semester 9. Kali ini saya mencoba menjelaskan isi buku yang berjudul Kelas Kode dan Kontrol, dan ini merupakan tugas pertama dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Langsung saja, menurut Bernstein, dalam Kelas Kode dan Kontrol, bentuk bahasa lisan dalam proses pembelajaran yang mereka mulai menggeneralisasi dan memperkuat jenis hubungan khusus dengan lingkungan, dan dengan demikian menciptakan bentuk signifikasi tertentu bagi individu. Artinya, cara penggunaan bahasa dalam kelas masyarakat tertentu mempengaruhi cara orang memberikan makna dan makna pada hal-hal yang mereka bicarakan. Little John setuju dan menyatakan orang belajar di mana tempat mereka di dunia berdasarkan kode bahasa yang mereka gunakan. Kode yang digunakan seseorang memang melambangkan identitas sosialnya. Pemeriksaan empiris paling luas dari teori kode Bernstein adalah proyek 10 tahun yang dilakukan di Universitas Macquarie oleh Ruqayyah Hasan. Hasan mengumpulkan data konteks interaksi sehari-hari antara ibu dan anak di dua kelas sosial yang disebut profesional otonomi yang lebih tinggi, di mana keluarga merupakan pencari nafkah utama, memiliki otonomi yang cukup besar selama hari kerja mereka, dan profesional otonom rendah, di mana keluarga mencari nafkah utama memiliki tidak ada atau sangat sedikit otonomi sehubungan dengan hasil kerja mereka. Hasan menemukan perbedaan yang signifikan dalam cara-cara keluarga ini berinteraksi dan menunjukkan kontra berpendapat bahwa perbedaan dalam orientasi pada relevansi inilah yang menjadikan perbedaan pencapaian pendidikan antara anak-anak kelas menengah dan pekerja yang pertama kali dicatat oleh Bernstein pada tahun 1970-an. Kedua jenis kode bahasa tersebut adalah kode yang diuraikan dan kode yang dibatasi. Kode yang dibatasi cocok untuk orang dalam yang berbagi asumsi dan pemahaman tentang topik. Sedangkan kode yang diuraikan tidak mengasumsikan bahwa pendengar berbagi asumsi atau pemahaman ini, dan dengan demikian kode yang diuraikan lebih eksplisit, lebih menyeluruh, dan tidak mengharuskan pendengar untuk membaca yang tersirat. Inti dari perbedaan itu adalah pada apa bahasa itu cocok. Kode yang dibatasi bekerja lebih baik daripada kode yang diuraikan untuk situasi di mana ada banyak pengetahuan yang dibagikan dan diterima begitu saja dalam kelompok penutur. Itu ekonomis dan kaya menyampaikan sejumlah besar makna dengan beberapa kata yang masing-masing memiliki sekumpulan konotasi yang kompleks dan bertindak seperti indeks, mengarahkan pendengar ke lebih banyak informasi yang tetap tak terucapkan. Dalam kode terbatas, pembicara memanfaatkan pengetahuan latar belakang dan pemahaman bersama. Jenis kode ini menciptakan rasa inklusi, perasaan memiliki kelompok tertentu. Kode-kode yang dibatasi dapat ditemukan di antara teman-teman dan keluarga serta kelompok-kelompok yang berhubungan erat lainnya. Sebaliknya, menurut Atherton, kode yang diuraikan menjelaskan semuanya bukan karena lebih baik, tapi karena diperlukan agar semua orang dapat memahaminya. Itu harus rumit karena kadang tidak memungkinkan pembicara untuk mengembun. Kode yang diuraikan berfungsi dengan baik dalam situasi di mana tidak ada pemahaman dan pengetahuan sebelumnya atau bersama, di mana diperlukan penjelasan yang lebih menyeluruh. Jika seorang mengatakan sesuatu yang baru kepada seseorang yang belum pernah mereka temui sebelumnya, mereka pasti akan berkomunikasi dalam kode yang diuraikan. Dalam membedakan antara kode yang dibatasi dan kode yang diuraikan, dicatat bahwa kode yang diuraikan dapat berdiri sendiri, lengkap dan penuh detail. Sebagian besar percakapan yang tidak sengaja akan dapat memahaminya. Namun,
Kode yang dibatasi lebih pendek, padat, dan membutuhkan informasi latar belakang dan pengetahuan sebelumnya. Seseorang yang tidak sengaja mendengar percakapan yang penuh dengan kode terbatas akan sangat tersesat, atau kasarnya bahasa sederhananya itu sangat sulit untuk memahami. Ini akan dengan mudah diidentifikasi sebagai percakapan orang dalam. Menurut Bernstein, jelas satu kode tidak lebih baik dari yang lain. Masing-masing memiliki estetika sendiri. Kemungkinannya sendiri, masyarakat bagaimanapun dapat menempatkan nilai-nilai yang berbeda pada urutan pengalaman yang ditimbulkan, dipertahankan, dan secara progresif diperkuat melalui sistem pengkodean yang berbeda. Ketika komunikasi terjadi dalam kelompok dan kode yang dielaborasi atau dibatasi penggunaannya, ada tingkat keterbukaan yang diperhatikan. Ada sistem peran tertutup dan sistem peran terbuka. Dalam sistem peran tertutup, peran ditetapkan dan orang-orang dilihat berdasarkan peran tersebut, serta diharapkan untuk bertindak sesuai dengan perannya. Dalam sistem peran terbuka, peran tidak ditetapkan atau sederhana, mereka berubah-ubah dan berubah. Ada dua faktor yang berkontribusi pada pengembangan kode yang dielaborasi atau dibatasi oleh suatu sistem, yaitu sifat lembaga sosialisasi, di mana termasuk keluarga, kelompok sebaya, sekolah, dan pekerjaan yang ada di dalam sistem, serta nilai-nilai dalam sistem. Ketika agen sosialisasi didefinisikan dan terstruktur dengan baik, kita dapat menemukan kode yang dibatasi. Sebaliknya, jika agensi dapat ditempa, kode yang diuraikan ditemukan dalam masyarakat dan menghargai individualitas, maka kita bisa menemukan kode-kode yang rumit, dan dalam masyarakat yang lebih sempit, kita dapat menemukan kode-kode yang dibatasi. Bernstein menunjukkan korelasi antara kelas sosial dan penggunaan kode yang dielaborasi atau dibatasi. Dia berpendapat bahwa di kelas pekerja cenderung menemukan penggunaan kode yang dibatasi, sedangkan di kelas menengah kita dapat menemukan penggunaan kode yang dibatasi dan yang diuraikan. Penelitiannya menunjukkan bahwa individu kelas pekerja hanya memiliki akses dan kode terbatas yang mereka pelajari dalam proses sosialisasi, di mana baik nilai dan sistem peran memperkuat kode yang dibatasi. Teori kode Bernstein dalam sosiologi pendidikan telah mengalami perkembangan yang cukup besar sejak awal tahun 1970-an dan sekarang menikmati pengaruh yang berkembang baik dalam pendidikan dan linguistik, terutama dalam linguistik fungsional sistemik. Maton dan Muller menjelaskan bagaimana Bernstein menemukan bahwa posisi yang berbeda dalam masyarakat dipahami dalam hal tingkat spesialisasi mereka, memiliki pola penggunaan bahasa berbeda, dan mempengaruhi kemampuan kelompok individu untuk berhasil di sekolah. Konsep-konsep ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana berbagai bentuk pengetahuan pendidikan dikonstruksi. Bernstein menunjuk perangkat pedagogik sebagai penyebabnya. Ini menjadi dasar dari catatannya tentang, yang pertama, regulasi yang teratur dan distribusi dari penyimpanan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, transformasinya menjadi wacana pedagogik, di mana suatu bentuk yang dapat diterima, dan transmisi pedagogik. Yang ketiga, transformasi lebih lanjut dari wacana pedagogik ini menjadi seperangkat standar kriteria yang harus dicapai. Dalam konseptualisasi Bernstein, masing-masing aturan ini dikaitkan dengan bidang aktivitas tertentu. Yang pertama, bidang produksi, di mana pengetahuan harus dibangun dan diposisikan. Yang kedua, bidang rekontekstualisasi, di mana wacana dari bidang produksi dipilih, disesuaikan, dan diposisikan ulang menjadi pengetahuan pendidikan. Yang ketiga,
Bidang reproduksi, tempat praktik pedagogik berlangsung. Bersama-sama ketiga aturan ini bidangnya terkait merupakan arena konflik dan perjuangan yang diciptakan oleh perangkat pedagogik di mana kelompok-kelompok sosial berusaha untuk mendominasi bagaimana pengetahuan pendidikan dibangun. Ya, kira-kira ini saja yang mau saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.